sedang dalam perjalanan. Oke, setidaknya ini yang sedang dalam perjalanan, seringnya kita tuh, kayak apa, kayak misalkan puasa-puasa suka suka ngasih takjil atau lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itulah ya, oke. Atau enggak, apa namanya, yang kalau ada di beberapa masjid tuh suka menyediakan air mineral. Oke, nah kurang lebih seperti itu kan bisa masuk ke, sabilillah atau enggak ibnu sabil. Nah kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa melihat, oh berarti, pendistribusiannya, keadilannya, yang fakir udah, yang miskin udah, yang amil udah, dan maksudnya 1 sampai 6 itu udah. Nah, saya sekarang dalam 788 tuh bagaimana ya? Kita bisa melihatnya, kita bisa 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 memberikannya dari hasil zakat kita tuh gimana ya caranya ya? Nah, itu sebenarnya kita bisa bisa mengamati ya, bisa observasi. Kayak, oh ini pendistribusiannya atau penerapannya kurang lebih seperti ini toh. Kalau toh kita mau lebih lebih jelas lagi, kita bisa bertanya misalkan kepada misalkan yang di masjid, Aqua ini dapat anggaran dari mana? Aqua. Air mineral ini dapat anggaran dari mana? Kok bisa menyediakan air mineral? Apakah ada donatur atau bagaimana? Nah, itu kalau untuk lebih detail, bertanya ya. Atau enggak kita bisa melakukan analisis atau observasi, oh iya, oh dana ini mungkin diambilnya dari dana zakat atau enggak ngambil dari, sedekah atau infak yang ada di masjid. Dipergunakan untuk ini, dengan tujuan ini, dan manfaatnya kurang lebih seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita bisa melihat, fair-nya itu bisa kita amati sendiri atau enggak dari lembaga tersebut memberikan report kepada donaturnya. Oke, salah satu yang pernah kita kecolongan, adalah kemarin ACT ya, itu bukan kecolongan ya, masih belum, nggak tahu itu sudah penetapan tersangka atau belum tuh. Oke, itu kita bisa melihat tuh di situ, dana sekian tuh dapatnya dari mana dan dia distribusinya kemana. Kayak sebenarnya dari Dinsos pun atau Kementerian Sosial pun juga mereka bisa, sebenarnya kita kan membantu pemerintah ya, membantu pemerintah dalam zakat dan sebagainya tuh membantu perekonomian negara. Contoh dengan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya itu membantu perekonomian negara, setidaknya kita bisa bantunya sebatas kemampuan kita sendiri. Kita nggak bisa yang kemampuan makro, yang mikronya kurang lebih inilah. Yang kurang lebih sedikit ini yang bisa kita bantu. Nah, sekarang ke-pooling sama beberapa lembaga. Sebenarnya kalau kayak gitu kan kalian mungkin juga belajar tentang audit eksternal ya. Jadi ada audit independen, yaitu dilihat mereka laporan reportnya itu bagaimana, apakah mereka amanah apa tidak. Terus otomatis pengurus-pengurusnya pun toh juga butuh income ya untuk mereka hidup ya. Nah, sekarang income-nya itu berapa? Dan mereka dapat income itu apakah sesuai dengan tujuan dan manfaat dari organisasinya dan lain sebagainya. Oke, nah yang kemarin pernah kasus ACT itu, nah kita bisa melihat apakah itu sudah wajar, dalam tahap wajar, laporan keuangannya, peruntukan dananya, apakah tidak wajar. Apakah wajar dengan catatan, itu ya pendapat dari auditor. Oke, seperti itu. Baik, itu aja sedikit tambahan dari saya. Baik, silakan bisa dilanjut. Masih adakah? Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Rinda, Bu. Silakan. Tadi pertanyaannya itu tentang prinsip distribusi sudah terimplementasi atau belum ke dalam platform e-wallet, medsos, dan lain-lainnya. Kalau sudah terimplementasi, kasih tahu wujudnya seperti apa. Sesuai nggak sama prinsip yang tadi? Ya, jadi saya izin share screen. Menurut saya ini sudah, Bu, sudah terimplementasi prinsip-prinsipnya. Jadi contohnya kayak kita di Tokopedia bisa bayar zakat fitrah, dan laporannya juga ini, Bu, lengkap.
Soalnya Tokopedia juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Rumah Yatim, Basnas. Jadi ini termasuk ke prinsip yang keadilan Bu dan pemerataan. Selanjutnya di Tokopedia kita juga bisa donasi, zakat, kurban juga bisa. Ini contoh, misal kita mau donasi sedekah, untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang udah terpercaya seperti Basnas, Dompet Duafa, dan lain-lainnya. Dan di Tokopedia juga disediakan kayak laporan-laporannya, duit kita dikirim kemana nih. Misal telah disalurkan kepada 172 AFA. Dan selanjutnya contohnya itu kita bisa. Di kita bisa ini kita kayak donasi ke orang yang sangat membutuhkan, urgensinya sangat tinggi. Di kita bisa ini prinsip-prinsipnya masuk ke prinsip kasih sayang juga, solidaritas juga. Di kita bisa sendiri, kalau deadline-nya sudah mau dekat, misal ini 5 hari lagi, 10 hari lagi, kayak yang paling mendesak gitu diduluin Bu, ditampilin paling awal, agar yang urgensinya lebih tinggi lebih disalurkan gitu Bu. Selanjutnya di kita bisa sendiri ini juga kayak bagikan bantuan meja dan kursi, sedekah 1000 karpet masjid, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya menurut saya sudah terimplementasi Bu, prinsip-prinsip, 3 prinsip yang tadi, yang ini. Sekian Bu dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Nofrizal. Ya, itu salah satu dari kita ikom ya, tadi Tokopedia ya. Boleh aku ngeliat yang Tokped-nya? Oke, Tokopedia di sini unsur untuk dari keadilan, tadi kamu definisi keadilannya apa? Sudah terwujud, sudah terimplementasi ya belum di sini untuk yang keadilannya? Lihat, definisi kamu keadilannya apa tuh? Menurut saya sudah Bu. Jadi keadilan itu kan berlaku adil. Jadi di Tokopedia sendiri kayak membagikannya ke lebih yang membutuhkan Bu. Nah, itu kan kita bisanya. Kalau Tokped-nya? Iya, Tokopedia-nya kan juga bekerja sama kayak Dompet Duafa gitu-gitu dan Basnas. Jadi kayak udah terpercaya gitu Bu. Jadi udah pasti adil sih Bu menurut saya. Ini seperti kayak ini laporan-laporannya Bu. Kamu bahas Tokped-nya apa bahas kita bisanya? Dua-duanya bisa sih Bu. Bentar, sebentar. Sebentar. Boleh buka platformnya Tokped nggak? Menu. Oke. Dan kamu buka definisi dari masing-masing prinsip distribusinya. Boleh dari makalah, boleh dari PPT. Oke, infak. Mana untuk keadilan? Dia keadilan apa tuh? Kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Oke, di sini aktivitas dia bebas ya nih si siapa user atau pelanggan melakukan aktivitas ekonomi di dalam Tokped-nya. Lihat tidak Bu. Menunya Tokped, mana menu Tokped? Nah, kita ada batasan ya di sini untuk melakukan transaksi. Kita mau melihat kategori, kita mau pulsa, mau paket data, mau obat-obatan dan lain sebagainya, kita bebas ya melakukan transaksi ini. Ada batasan nggak? Misalkan Rinda perempuan, Rinda nggak boleh
nggak boleh apa, misalkan nggak boleh melakukan transaksi apa, atau nggak boleh ngeliat menu apa di Tokped, kalau laki-laki boleh, atau enggak dengan usia usia sekolah, SMA ke bawah, itu nggak boleh ke sini, SMA ke atas boleh melakukan ini, ada nggak seperti itu? Tidak ada, Bu. Yang penting bisa mengoperasikan aplikasinya, Bu. Oke, berarti fair ya, sesuai dengan norma-norma. Toh menu-menu di sini juga tidak menyalahi dari norma-norma Islam. Toh kita juga maksudnya bukan barang-barangnya ya, prosesnya. Kalau barang-barangnya mungkin ada, tapi nggak tahu juga sih. Ada nggak sih yang dilarang dalam Islam di sini? Misalkan apa yang dilarang kan minuman keras, ada nggak sih? Bir gitu ada? Coba iseng nyari, ada nggak sih? Ada yang jual nggak sih? Alkohol atau bir gitu? Ada yang jual nggak? Ada, Bu. Oh ada ya, ya. Oh ada yang jual ya. Ya udah. Berarti ada juga yang menjual hal-hal tersebut. Kayak tinggal kita bisa kitanya sendiri, orang Islamnya sendiri yang memilah dan memilih apakah hal tersebut itu apa namanya boleh apa tidak sesuai dengan norma Islam. Karena balik lagi Tokped ini bukan hanya ditujukan untuk jadi dia tidak ada batasannya, maksudnya bukan tidak ada batasannya, tidak dibatasi hanya untuk orang Islam aja gitu loh. Jadi dia bisa seluruh kalangan orang Indonesia. Indonesia berbagai macam, ada yang boleh menggunakan musibir, ada juga yang enggak. Atau mungkin kalau dicoba, oh ini ada 21 plus, dia taunya 21 plus berarti kan usia ya. Cara taunya dia beli itu 21 plus gimana tuh? Ada di profil, Bu. Biasanya sebelum kita daftar kayak masukin umur, Bu. Oh gitu. Oh iya, oke. Ya udah itu salah satunya, atau enggak kalau agama mungkin di luar regulasi dari Tokpednya ya, kitanya sendiri. Oke, Ya, Bu, usernya itu kita tidak menginputnya, Bu. mungkin kalau agama itu tergantung usernya, jadi nggak bisa si Tokpednya mungkin tidak bermain di situnya, nggak bisa ngebatasi. Oh kalau agama Islam langsung di blacklist, oh Anda nggak boleh atau bagaimana? Sebenarnya bisa sih kita kalau nginput dari apa nih ya, dari profilnya kita ada kita regionnya si religionnya kita Islam, yang ini yang haram-haram itu langsung ke hidden. Oke, tapi tergantung juga sama korporatnya ya, sama ikomnya ya. Ikomnya berarti kan pasar-pasarnya langsung berkurang. Ya, itu regulasi dari perusahaannya lah. Oke, nah ini baik lagi tadi. Salah satunya fair, terus sudah pemerataan. Ini boleh dipakai oleh orang seluruh Indonesia kan ya? Dan barang-barangnya pun juga yang dijual pun juga sama. Oke, maksudnya saya dari Jakarta yang dijual sama, terus nanti yang dari luar Pulau Jawa juga sama, dan begitu juga dengan selanjutnya. Oh yang dijual juga sama, jadi tampilannya tidak ada perubahan. Hampir sama seperti kita waktu harga BBM ya, yang untuk daerah timur. Daerah timur tuh pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan daerah kita, tengah sama barat. Daerah timur tuh seperti kayak Papua, NTT, dan lain sebagainya itu pasti lebih mahal. Karena apa? Mereka untuk ongkos biaya distribusinya itu lebih, karena kan tahu kan geografisnya mereka lebih apa ya, lebih jauh dan konturnya pun juga agak sulit, makanya harga bahan bakarnya lebih mahal di sana. Nah, sekarang disamakan semua ratanya. Sekarang untuk proses atau biaya distribusinya pun gimana caranya biaya distribusinya yang mungkin lebih mahal dibandingkan dengan biaya bahan bakarnya bisa terjangkau gitu loh. Itu udah permainan apa ya, otak-atik dari keuangan, Menteri Keuangan ya, dan bukan Kementerian Keuangan mengutak-atik anggaran gimana caranya harga bahan bakar di daerah timur itu sama dengan di daerah barat atau di daerah tengah. Oke, seperti itu. Dan, kalau sudah kita fair, kita sudah rata,
terutama untuk pembangunan dan lain sebagainya, pasti persaudaraan sama kasih sayang pasti akan ikut. Kalau kita nggak fair, ya kita pernah kejadian ada salah satu tidak fair, mungkin sekarang pun juga masih ya, salah satu yang menjadi, terutama di daerah timur Papua, salah satu yang mereka suka apa ya, bermusuhan atau perang karena mereka dianggap nggak fair ya. Pemerintah pusat nggak fair terhadap daerah Papua. Makanya mereka kayak berontak gitu loh. Oke, kalau mereka berontak berarti udah unsur yang nomor 2 yang persaudaraan kasih sayangnya mereka udah lost. Dan begitu juga dengan solidaritas, udah mereka dari kalangan sendiri pun ya tidak untuk kemungkinan bisa ada unsur pemusuhan. Makanya yang dasarnya itulah keadilan sama pemerataan. Untuk awalnya ya. Nah, kita tahu adil apa tidaknya dilihat dari kemampuan kita. Sedikit sharing. Mungkin kalian, saya sendiri deh. Saya punya 2 anak saya, yang pertama sama kedua itu usia kelas 5 sama kelas 3. Awalnya saya buat uang sakunya saya bedakan. Oke. Awalnya saya bedakan, tapi pulang sekolahnya cuma selisih sejam. Istirahatnya sama 2 kali, istirahatnya 2 kali, ada istirahat pagi sama istirahat makan siangnya. Oke, awalnya saya bedakan. Oke, yang saya anggap ya kebutuhannya kelas 5 sama kelas 3 saya anggap beda, terapi ternyata sama karena mereka dilihatnya istirahatnya kan sama 2 kali. 2 kali istirahat, pulangnya cuma selisih sejam, kadang-kadang pulangnya juga bareng sama yang kelas 5. Jadi saya anggap kayaknya nggak fair kalau seperti ini. Jadi yang lebih kecil itu merasa kekurangan di situ. Jadi suka mengeluh. Nah, keluh-keluhannya itu dilihat, ditanggapi, dianalisis, dipelajari, ada apa ya, apakah salah dari keadilan yang saya terapkan. Oke, setelah yang itu udah, sekarang saya bikin sama, karena saya anggap tadi ya indikatornya, dia istirahatnya sama 2 kali, pulangnya juga kadang-kadang sering bareng, karena selisih cuma sejam, jadi nunggu sejam di sekolahan untuk pulangnya bareng. Nah, kalau kayak gitu kan toh tidak ada rasa iri ya, rasa iri dengan kakaknya. Ya, seperti itu. Itu sedikit sharing yang saya sudah terapkan. Makanya maksud saya tuh, dari ilmu yang kita pelajari, tidak menutup kemungkinan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, baik dalam kita konsumsi, kemarin kita udah belajar konsumsi sama distribusi, baik kita mengkonsumsi barang, mengkonsumsi apapun ya, dan kita bilang memproduksi apapun. Ada kemarin kita yang produksi, ada tanah, modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, tadi untuk yang Tokped, keadilannya sudah ada. Pemerataannya sudah ada. Salah satu pemerataannya yaitu dia bekerja sama ya dengan Basnas ya tadi ya untuk yang kitabisa.com. Nah, itu kan untuk yang poin kedua. Untuk yang poin kedua, dia ada persaudaraan sama kasih sayang. Gimana ya kalau para usernya Tokped ada selisih dana, tambahin yuk untuk yang persaudaraan ini nih. Ada yang membutuhkan, dia nge-link, ini kan rekan, ini kan mitra kan, Basnas ini kan mitranya ya, apakah kita bisanya kan mitranya Tokped. Oke, daripada mereka buka Basnasnya, kita punya platform. Kalau Tokped itu e-walletnya apa ya, OVO ya? E-walletnya si Tokped apa? OVO ya, kalau nggak salah ya? GoPay, Bu, sekarang. Oh, GoPay, bukan OVO. Oh, iya, soalnya udah di-merger, Bu, jadi Goto. Iya. Oh iya, Goto, benar-benar Goto. GoPay, Tokped, benar-benar. Iya, dia udah masuk ke lantai bursa. Iya, nah, kalau lebih seperti itu, nah, bisa nggak sih, mereka itu bisa kerjasama gitu loh, jadi ada selisih dana mendistribusikan atau menyalurkannya ke dalam sosial, baik itu ke Basnas, baik itu ke
kita bisa atau lain sebagainya. Apa? Kotor, sana kotor cuci tangan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan bisa kelihatan. Jadi, sebenarnya kalau kayak gini pun sudah masuk nih ke dalam perekonomian Islam. Distribusi secara Islamnya pun juga sudah masuk. Tokpednya kan nggak bilang ya, Tokped syariah atau Tokped Islam nggak usah bilang seperti itu. Oke, tapi toh mereka prosesnya, mekanismenya, skemanya sudah memenuhi. Kitanya aja yang sudah melihat. Nah, sebenarnya kayak gini tuh sebagai masukan juga kepada kalian kan harus riset ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Sebentar ya. Baik. Ya, kurang lebih tadi itu ya. Untuk yang salah satu e-commerce sudah ada penerapannya untuk prinsip distribusinya. Oke, seperti yang sekalian riset, sekalian kan riset untuk membahas ya, e-com, e-gov, e-wallet, medsos ya, medsos. Apakah dia sudah termasuk skemanya, proses bisnisnya sudah termasuk ke ekonomi Islam atau enggak sih? Kalian lihat aja. Mereka contoh misalkan ini yang e-com, kita melihat dari sudut pandangnya distribusi, udah sesuai belum dengan distribusinya. Oke, tadi kita bahas sudah kayak ada yang dia dari Basnas, yang dia keadilannya, solidaritasnya, pemerataan dan lain sebagainya sudah. Tinggal kita kuatin aja dengan literatur
Misalkan kita kuatkan dengan literatur hadis atau ayat Al-Quran, atau kita literatur dengan penelitian yang riset-riset yang pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang lebih seperti itu. Oke, jadi sudah dapat bayangan nih kalian nih. Contoh misalkan di sini ada investasi nggak sih, nanti untuk bahas investasi di e-commerce, e-wallet, e-gov, atau misalnya ada investasinya nggak sih, dalam bentuk apa ya. Nah itu investasinya sudah secara syariah atau sudah secara Islam atau belum ya. Oke, kalau misalnya udah, mekanisme atau implementasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat. Oke, jadi riset kalian kalau bisa sudah mulai start, sudah mulai. Bu, isinya apa aja? Isinya seperti skripsi kakak kelas kalian. Oke, bisa ngeliat di perpustakaan di lantai 7 atau enggak di PU. Oke, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, dan lain sebagainya. Bisa mulai start, karena toh saya UTS saya tuh nanti kalau materi udah habis. Oke, baru nanti sesuai dengan silabus ya. UAS saya bikin paper, dan itu jangka waktunya kurang lebih sekitar 2 bulan, iya 2 bulan apa 2 minggu ya, bukan 2 bulan sih, 2 minggu, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan gitu loh. Lihat silabus saya deh. Oke, untuk saya pertemuan review untuk paper kalian. Nah itu kalian mampu nggak untuk membuat makalah atau membuat paper ya, bukan makalah ya, membuat paper dalam jangka waktu 3 minggu. Oke, itu nilai UAS, dan nilai UAS saya persentasenya berapa persen tuh. Oke, seperti itu. Baik, itu aja sedikit tambahan dari saya. Ada lagi? Sudah semua pertanyaan terjawab, Bu. Oh, sudah semua. Baik, maaf ya, saya ya karena di rumah dalam status ini menjadi masih banyak kendala-kendala. Baik, kalau tidak ada, apa ada yang mau bertanya tambahan tentang distribusi secara ekonomi Islam? Ada yang mau bertanya? Baik, saya kira tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin dari timnya Nofrizal, Yuli Wanda, sama Raihan bisa ditutup? Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6 tentang distribusi kepemilikan dalam Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk timnya Yuli Wanda, Nofrizal, sama Raihan. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi dan menyampaikan sedikit masukannya. Bisa nggak untuk next-nya, saya kan siang ya, siang tuh kalau siang agak kendala. Pertama, bagaimana kendala lah, karena ada baby dan lain sebagainya, jadi siang tuh saya tidak begitu produktif. Oke, saya lebih produktif tuh loh di atas duhur lah. Bisakah kalau untuk next-nya saya setiap, ini hari apa ini? Hari Kamis, sekitar jam sekian. Bisakah untuk selanjutnya? Untuk yang kemarin ada ngulang apa ya, ada kuliah di kelas lain? Oke, mungkin kalian butuh diskusi dulu. Saya harap saya bisa pindah ke jam sekian, yang tadi kita mulai jam 10 sampai yang kurang lebih sebelum duhur, sampai kita pindah jam 12-an. Saya harap saya bisa pindah ke jam sekian, karena kalau saya udah di atas lewat duhur, apalagi kalau sore kan udah agak sedikit kurang kondusif juga ya untuk yang sorenya banyak gangguan lagi, lebih enakan tuh agak-agak pagi. Oke, saya harap saya bisa pindah ke jam 10 di hari ini sekitar jam 10 untuk next-nya. Oke, terus dan saya harap juga nanti untuk next-nya ya untuk investasi ya, untuk yang selanjutnya kan materi investasi. Kasih tahu contoh ya, kasih contohnya, karena investasi kan new ya, sedikit baru. Misalkan saya contoh investasi asuransi itu gimana sih, ilustrasi lah. Ilustrasinya kalau bisa kasih tahu ke kita. Banyak, contohnya banyak banget. Lalu untuk yang paper,
Saya harap kalian sudah mulai start, sudah mulai menyusun. Oke, jadi tidak apa ya, tidak sistemnya tidak SKS, tidak sistem semalam. Oke, jadi kalian udah mulai nyicil dari sekarang. Oke, bab 1 itu isinya seperti apa, terus apa yang mesti ditulis dan lain sebagainya. Kalian coba, kan kalian bisa ke kampus ya, iseng-iseng baca ke lantai 7 atau enggak PU atau enggak minjem skripsi kakak kelas kalian untuk isi bab 1, baik dia soft file atau dia hard file-nya ya, soft copy atau hard copy-nya kalian bisa pinjem ke kakak kelas kalian isinya seperti apa. Pokoknya mekanisme penulisannya, sistematisnya sama seperti skripsi. Jadi secara garis besar kalian bikin skripsi bareng-bareng, satu kelompok. Oke, dikeroyok bisa, tapi tergantung koordinasinya ya, kerjasamanya kalian gimana tuh. Oke, seperti itu. Sebenarnya bisa kelihatan dari, ini kan tim kecil nih ya, cuma 3 orang kan tim kecil. Bisa kelihatan dari performanya dan kita bisa melihat, ya kalian juga bisa melihat tim kerjanya mereka bagaimana sih. Ya, seperti itu. Oke, itu aja yang sedikit saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mau ada yang ditanyakan? Ada yang bertanyakan kah sebelum saya tutup? Baik, saya kira tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ulangi lagi, saya harap saya bisa masuk sekitar jam 10 tadi ya, atau lebih. Sebenarnya saya bisa free antara jam 9 sampai jam 10, tapi kalau bisa jam 10 ya jam 10, mungkin yang kelas pagi selesainya jam 10 ya. Oke, saya harap saya bisa setiap harinya seperti ini, jadi yang kelas siang kita itu bisa dipindahkan ya ke hari ini jam 10 jam pagi. Oke, saya tunggu kabarnya atau responnya atau keputusannya, saya tunggu via WhatsApp, via WhatsApp group. Baik, saya kira cukup, itu aja. Terima kasih atas waktu kalian, terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak semuanya. Izin saya tutup forumnya.